ngubek-ngubek bak juga nggak apa-apa. Ya, tapi kalau belum dia mencuci tangannya 3 kali, tidak diperkenankan. Kenapa? Fa innahu la yadri, sesungguhnya dia tidak mengetahui aina batat yadahu, di mana tangannya berada saat dia sedang tidur. Jadi kenapa kok dilarang masukin masukin tangan ke dalam apa? Bak mandi. Takutnya air ini terkena najis. Najis dari mana? Najis dari tangan. Kenapa? Karena seseorang itu tidak ada yang tahu di mana tangannya berada saat dia sedang tidur. Kira-kira leres napa boten? Ada nggak yang inget tangannya ketika dia tidur ngapain aja? Ada yang ngupil kayak gitu ya. Ada yang apa? Garuk-garuk kepala. Kemudian dia ngiler, pas ngiler gitu ya. Nah, ketika dia udah membasuh ilernya, terus gimana? Dia taruh di mana nih bekas ilernya? Di baju. Tangannya ada najisnya apa enggak? Ada. Bajunya ada najisnya apa enggak? Ada. Nah, disitulah ya. Kadang ada yang garuk-garuk rambut, garuk-garuk ketiak, garuk-garuk tempat lain, dan di situ ya tangan ini kotor dan kita tidak mengetahuinya. Itulah sebabnya Rasulullah SAW melarang kita untuk apa? Jangan sekali-kali masuk ke kamar mandi habis tidur kemudian menyelupkan tangannya di mana? Di bak. Kenapa? Karena kita tidak ada yang tahu di mana tangan kita berada saat tidur. Ini ya. Kemudian selanjutnya setelah dicuci tangannya, apa yang dilakukan? Yaitu membersihkan mulut. Kalau zaman dulu itu dengan cara siwak. Tapi kalau sekarang dengan cara apa, Pak? Sikat gigi, ya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yashuthu famahu bisiwak. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila bangun malam beliau membersihkan mulutnya dengan siwak. Tapi kalau sekarang tidak ada siwak, ya. Tapi dengan apa? Dengan menggosok gigi. Menggosok gigi. Nah, ini kan anjuran. Kenapa sih disuruh gosok gigi? Kan gitu ya. Kenapa kita disuruh gosok gigi? Kalau dulu itu disuruh bersiwak. Kenapa disuruh membersihkan mulut kita? Jadi yang dibersihkan apa? Mulut kita. Kenapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menceritakan. Jadi saat itu Ali bin Abi Thalib itu pernah diperintahkan bersihkan mulutmu, ya, dengan cara apa? Bersiwak. Setelah itu baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk bersiwak, menganjurkan kita untuk membersihkan mulut kita? Kenapa? Innal abda, sesungguhnya seorang hamba. Jadi di sini ada kata apa? Inna, sesungguhnya. Jadi benar-benar bahwasanya seorang hamba idza qoma yusolli, kalau orang itu sedang sholat, atahul malak, ya, ketika ada orang yang sedang mendirikan sholat, datanglah malaikat padanya. Masya Allah. Berarti kalau misalkan di masjid ini ada orang yang sholat, berarti berapa jumlah malaikat yang ada di sini? Kenapa?
Karena setiap orang yang sholat itu disitulah ada malaikatnya. Masya Allah. Maka pastikan ketika kita sholat dalam keadaan yang baik. Ketika kita sholat dalam keadaan mengucapkan perkataan yang baik. Kenapa? Karena di situ ada malaikat. Faqama khalfahu yastami'ul Qur'an. Nah, sekarang posisi malaikat ada di mana? Faqama khalfahu, malaikat itu berdiri. Khalfahu di belakangnya. Maka kalau misalkan lagi sholat itu kadang Allahu Akbar, sholat apa itu? Tahajud. Ya, dulu wallahu alam bisawab. Tapi teman-teman itu kadang ada yang dia kalau di pondok itu Pak, kami itu sholatnya itu di ini Pak, di lantai 5, karena gedung kami kan lantai 4, kemudian ada rooftop. Rooftop itu tempat jemur pakaian. Jadi nggak ada atapnya, ya nggak ada atapnya. Nah biasanya untuk kekhusyuan kalau di kamar kan sholat bareng sama teman-teman yang tidur, masjid juga agak jauh, ya. Jadi waktu sholat tahajud itu ada teman-teman itu yang sholat di bawah di bawah jemuran, ya, di bawah jemuran sambil menikmati sepoi-sepoi angin malam. Tapi ketika dia sholat, ada beberapa yang lari kocar-katir. Kenapa? Saya pernah mendengar cerita teman saya, katanya ketika dia sholat, waladhdallin, ada yang ngucap amin kayak gitu, ya. Nah, wallahu alam bisawab, apakah itu ya sesuatu yang gaib atau dinamakan malaikat, ya, atau ada temennya yang gangguin kan gitu ya, namanya anak pondok kan Pak ya, ya itu kan banyak temennya yang gangguin. Kadang-kadang waktu dia sholat biasa aja, pas bangun dari sholat tiba-tiba ada putih-putih di depan gitu ya, nggak taunya temennya lagi nakut-nakutin. Nah di sini malaikat itu ada di belakang kita Pak. Apa yang dilakukan oleh malaikat setiap kita sholat? Yastami'ul Qur'ana, malaikat itu mendengarkan orang yang sedang membaca Al-Quran. Kira-kira kita kalau sholat baca Quran apa enggak Pak? Baca Quran? Apa Quran yang kita baca Pak? Surat Al-Fatihah. Maka orang itu ketika sholat dia pasti membaca Fatihah. Pak Ustadz, kan kalau kita sedang sholat berjamaah, kadang kita nggak baca surat Al-Fatihah, boleh apa enggak? Rokaat pertama, rokaat kedua. Kenapa? Karena Fatihah kita sudah dibadalkan oleh imam, kita mengikuti imam. Tapi apakah rokaat ketiga kita juga sudah dibacakan imam? Enggak. Kita baca Al-Fatihah sendiri-sendiri. Nah, saat kita membaca surat Al-Fatihah, malaikat itu berdiri di belakang kita dan mendengarkan seorang hamba membaca Al-Qur'annya. Wa yadnu hatta yad'a famahu. Sampai-sampai nih lihat nih. Bukan hanya sekedar malaikat itu mendengarkan di belakang, tapi apa? Semakin dekat, mendekat kemana? Kepada orang yang sholat. Jadi yang tadinya di belakang kemudian mendekat nih Pak. Mendekat untuk apa? Mendengarkan orang itu baca Al-Quran. Semakin mendekat, ya, tidaklah dia berhenti dan mendekat sampai-sampai malaikat itu meletakkan mulutnya di depan mulut hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi posisi malaikat saat itu adanya di mana? Di depan, Pak. Yang tadinya di belakang, ketika seorang hamba mengucapkan atau membaca Al-Quran, malaikat semakin dekat, bahkan kedekatannya itu di mana? Di depan mulut orang yang lagi sholat. Coba Pak, kira-kira kalau misalkan jenengan
pas ada di depan mulut, apa yang akan panjenengan rasakan? Ya bau mulut orang itu, kan gitu ya. Nah, tidaklah hamba tersebut membaca suatu ayat kecuali ayat tersebut masuk ke perut malaikat itu. Masya Allah. Jadi setiap bacaan itu masuk ke dalam perut malaikat. Disitulah kenapa kita disunahkan, dianjurkan untuk apa? Membersihkan mulut kita. Agar apa? Agar malaikat yang ada di depan kita nggak mabok, Pak. Kalau misalkan kita bau, apa yang terjadi? Malaikatnya udah nggak ada. Gitu. Ini pesan kenapa sebabnya kita disunahkan sebelum sholat untuk apa? Membersihkan mulut. Minimal apa? Kumur-kumur, Pak. Ya. Terus diapain? Digosok-gosok. Kan gitu ya. Dia kalau misalkan kumur-kumur kan digosok-gosok. Kalau dia nggak bawa siwak atau tidak bawa sikat gigi. Ya. Inilah kenapa alasannya, ya, alasannya untuk membersihkan mulut. Ini. Kemudian setelah membersihkan mulut, kan pertama apa tadi? Cuci tangan. Kemudian bersihkan mulut. Habis bersihkan mulut, bersihin apa? Hidung. Nah, membersihkan hidung ini bukan hanya sekedar membersihkan hidung. Ya, bukan hanya membersihkan hidung, tapi apa? Idza staiqadha ahadukum min manamihi falyastanfir thalatha marrah. Apabila kalian bangun tidur, ya, maka bersihkan bagian dalam hidung. Jadi kita disunahkan untuk apa? Disunahkan untuk membersihkan bagian dalam dari rongga hidung. Kenapa kita dianjurkan untuk membersihkan bagian rongga hidung, bukan hanya sekedar luaran hidung saja? Kenapa? Fa inna syaiton yabitu ala khoyashimi. Sesungguhnya setan itu, ya, sesungguhnya setan itu bermalam di rongga apa? Rongga hidungnya, ya, di rongga hidungnya, ya. Gitu. Jadi malaikat apa namanya? Jadi setan itu ada di mana? Bermalam di rongga hidungnya, ya. Disitulah disebabkan, ya, disebabkan kita dianjurkan untuk apa? Membersihkan hidung kita. Membersihkan hidung kita, ya. Jadi oleh karena itu jangan lupa untuk apa? Membersihkan hidung kita. Inilah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk kebiasaan beliau saat beliau bangun dari tidur, ya, sampai akhirnya beliau berwudu. Dan wudu ini, ya, wudu ini diupayakan dengan wudu yang sebaik-baiknya. Kenapa? Miftahul jannah as-shalah wa miftahus shalah at-tahur, ya. Miftahul jannah as-shalah wa miftahus shalah at-tahur. Kuncinya sorga itu adalah sholat. Dan kesempurnaan sholat itu dengan cara apa? Sucinya badan kita, sucinya pakaian kita. Jadi bukan hanya sekedar sholat, tapi pastikan badan kita, pakaian kita juga bersih, ya. Maka banyak orang yang benar-benar membersihkan badannya. Bahkan dia pastikan sebelum berangkat ke masjid mandi. Ada orang itu setiap berangkat sholat 5 waktu selalu mandi, Pak. Ya, salah satunya itu kemarin ada imam masjid di daerah Semarang Kidul.
di Masjid Al-Huda Semarang Kidul beberapa hari yang lalu itu, di hari Ahad beliau meninggal. Ya, ada amalan beliau yang selalu beliau lakukan setiap mau berangkat ke masjid itu apa? Mandi, Pak. Subuh mandi, zuhur mandi, asar mandi, maghrib mandi, isya ya mandi. Jadi setiap mau sholat mandi. Masya Allah. Bukan hanya sekedar jebar-jebur, tapi apa? Membersihkan dengan bersih. Ini saya tahu sebelum beliau meninggal. Ya. Saya bilang, "Mbah, kok kulitnya putih banget?" gitu ya. Terus istrinya jawab, "Ya gimana nggak mau putih? Setiap hari mandinya 5 kali. Bangun tidur jam 2 udah bangun dan mandi." Kalau bangun tidur kan ada juga yang kebiasaannya mandi ya Pak. Tapi zuhur, asar, maghrib, isya mandi. Masya Allah. Ya. Dan yang paling utama ya, najis yang menempel itu adalah najis bekas pipis, Pak. Ya, jadi yang perlu diperhatikan berarti apa? Bagian ya depan kita. Ya. Berarti apa? Kubul. Kalau belakang apa? Dubur. Kalau depan kubul. Maka yang perlu diperhatikan apa? Bagian tempat pipis kita. Jadi kalau kita sebelum berangkat ke masjid kemudian pipis, maka pastikan benar-benar kering dan jangan sampai ada yang menempel. Karena banyak orang yang masuk ke dalam panasnya api neraka disebabkan apa? Yaitu disebabkan karena najis pipis itu sendiri. Oleh karena itu kalau misalkan ya kita dalam keadaan ya kebelet gitu ya, kemudian pipis mau sholat, pastikan benar-benar kering. Kalau buru-buru ya lebih baik apa? Diganti apa? Dalemannya nggak dipakai ya. Kalau misalkan dia khawatir dengan celananya, ganti dengan sarung. Maka itulah pentingnya ada sarung di dalam masjid atau musola. Itu penting sekali Pak. Apalagi di daerah keramaian, masjid-masjid transit. Banyak sekali orang yang memerlukan apa? Sarung. Ya. Dikira-kira di masjid ini masjid transit apa enggak Pak? Sepertinya hampir transit ya Pak. Hampir transit. Kenapa? Karena kalau saya lihat itu setiap waktu masuk sholat banyak orang-orang dari luar datang ke sini dan mereka yang bukan tinggal di daerah sini ya Pak. Nah, oleh karena itu di antara mereka mungkin ada yang ragu dengan pakaian yang dia pakai, kemudian melepasnya dan ingin mengganti sarungnya. Pastikan sarung yang ada di masjid ini dalam kondisi suci bersih. Kalau bisa bukan hanya sekedar suci bersih, tambahin apa? Wangi. Begitu juga apa? Mukena. Jangan sampai mukena yang warnanya putih berubah jadi warna kuning Pak. Udah kuning, di pinggirannya ada apa? Jamur yang warnanya hitam. Ya Allah. Ya. Apa namanya Bu? Payung ya. Coba deh. Kan misalkan di sini ada berapa mukena. Ya. Ini menjadi jariah nih, menjadi jariah. Bagi jenengan yang mempunyai kelebihan rezeki, ya bapak-bapak yang punya kelebihan rezeki, coba dari 6 mukena atau dari 5 mukena setiap hari Jumat diambil 4 atau 3, sisain 2, jangan diambil semuanya, sisain 2. Yang 3 atau yang 4 itu diapain? Dicuci ya. Bahkan ada laundry itu di Banjarnegara itu setiap hari Jumat kalau dia ngelihat ada mukena, ada sarung, biarpun itu milik pribadi, gratis Pak.
Bahkan bukan hanya sekedar hari Jumat, setiap hari kalau ada sarung, mukena, sejadah dicuci gratis. Masya Allah. Kenapa? Karena mereka itu ingin mendapatkan apa? Jariah. Sarung yang dipakai, mukena yang dipakai, sejadah yang dipakai untuk melakukan ibadah, ya, fa insya Allah akan mengalir pahalanya kepada mereka yang berbuat kebaikan. Maka ini nih, ya, dan juga takbir masjid kalau bisa lihat kondisi sarung, ya, ini sarung udah dari Lebaran tahun 1440 Hijriah gitu kan. Sekarang sudah mau masuk 1445 Hijriah, berarti sarungnya udah 5 tahun, Pak. Jadi kalau bisa apa? Ganti sarungnya. Walaupun sudah masih terlihat bagus, kalau bisa apa? Ganti. Ya, ini merupakan jariah bagi kita semuanya. Kalau bisa dikasih apa? Peci, ya. Kalau bisa lagi itu apa namanya, mukenanya itu kalau habis di laundry pastikan satu persatu, Pak. Sarungnya juga dicuci satu persatu, kemudian diapain? Diplastikin. Jadi kalau dia mau pakai seolah-olah makainya apa? Sarung baru. Pernah nggak kita naik pesawat, naik kereta, kemudian dikasih selimut? Pasti selimutnya dalam keadaan apa? Plastikan, benar nggak, Pak? Itu memastikan bahwasanya selimut yang kita pakai itu baru dicuci, ya. Untuk apa? Kenyamanan orang yang memakainya. Begitu juga kalau misalkan di sini, masya Allah, saking senengnya, Pak, saking senengnya orang yang mendapatkan pelayanan terbaik dari takmir masjidnya, pas pulang, enak tenan nih sholat di sini. Ya, mukenanya wangi, sarungnya wangi, karpetnya empuk. Ini kan karpetnya empuk nih, Pak, ya kan? Kira-kira seneng nggak orang sholat di sini? Seneng. Pas pulang dia ngelihat kotak amalnya mana nih? Ini kotak amalnya mana, Pak? Ada di situ, Pak. Di mana, Pak? Kelihatan, Pak? Oh, kelihatan ya. Nah, kalau bisa kelihatan supaya apa? Entar orang ngelihat kotak amal dia pulang. Ya, dia cengklengin. Biasanya seorang musafir itu kalau dia sholat sebelum pulang dia cari kotak amal, Pak. Ya, kenapa? Harapannya perjalanannya ini menjadi perjalanan yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi gitu. Ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Besok kita akan sampaikan lagi, ya. Ada yang mau bertanya, dipersilakan, Pak. Ada? Enggak ada? Besok kita lanjutkan lagi, ya. Nanti kita mulai lagi dari wudhu, kemudian sholat, ya. Setelah itu nanti kita lanjutkan tentang amaliyah-amaliyah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri kajian ini. Oke, Bu, gimana, Bu? Yaitu maka dianjurkan untuk menggapai sholat yang sempurna, yaitu kebersihan yang paripurna. Kebersihannya bukan kebersihan diri saja, tapi kebersihan pakaian kita. Jadi kalau bangun tidur, pastikan badannya bersih, kemudian pakaiannya juga bersih. Kalau dia ragu dengan dasternya diganti. Dia ragu dengan kaosnya yang dipakai saat tidur, takut ada iler yang menempel, ganti. Gitu ya. Ganti semua. Dan yang utama mengganti apa? Mengganti pakaian dalamnya. Gitu ya, Bu.
untuk kesempurnaan sholatnya, dan mudah-mudahan Allah berikan kekhusyuan dalam sholat. Dikarenakan apa? Kita sudah bersih baik diri maupun pakaian. Oke, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf lahir dan batin ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kita tutup pengajian ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.